Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada dasarnya seluruh manusia itu ingin mempunyai pemimpin. Jadi bukan hanya dalam Islam, di luar Islam juga seluruh manusia itu menginginkan yang namanya kepemimpinan. Nah, kemudian apalagi umat muslim. Nah, kemudian ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana manusia itu memimpin dengan manusia yang lain. Nah, dalam Islam ada 3 kepemimpinan. Yang pertama yaitu memimpin diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu memimpin keluarga. Dan yang ketiga yaitu memimpin masyarakat, bahkan sampai memimpin sebuah negara. Nah, bagaimana sih sebenarnya kepemimpinan dalam Islam itu? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberi aturan main. Bagaimana seorang pemimpin itu memimpin yang dia pimpin. Nah, di sini ciri-ciri seorang pemimpin yaitu ada 3 yang sesuai dengan Islam. Yang pertama yaitu pemimpin itu memperhatikan sampai detail bagaimana keadaan yang dia pimpin atau bagaimana keadaan umat yang dia pimpin. Nah, di sini sangat ditakutkan seorang pemimpin itu ketika ada umatnya atau rakyatnya yang sampai kemudian tidak mau terpenuhi kebutuhan pokoknya misalnya. Kenapa? Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan orang atau umat yang dipimpinnya. Nah, kemudian yang kedua, pemimpin juga harus siap diberikan masukan atau nasihat. Nah, disinilah terkadang seorang pemimpin itu enggan untuk menerima masukan atau nasihat dari rakyatnya, bahkan dari ulama. Jadi pemimpin itu merasa keputusan kebijakan dia itu sudah maksimal gitu, dan kemudian tidak ada lagi bisa kemudian merubah apa yang sudah dia putuskan. Nah, inilah yang kedua kan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemimpin dia selalu mencintai rakyatnya, mencintai orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan sampai bentuk dia cinta itu kepada rakyat dan umatnya itu, rakyat dan umatnya juga mencintai pemimpin itu sendiri. Nah, kemudian dalam memimpin di sini juga ada syariat-syariat yang kemudian harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi itulah kesempurnaan Islam itu kan. Selain kemudian diperintahkan untuk menjadi adanya pemimpin, Allah juga sudah menyiapkan bagaimana aturan main dari kepemimpinan tersebut. Maka sebenarnya ketika umat muslim menjadi pemimpin, ini sebenarnya sudah nggak repot lagi, nggak sulit lagi untuk bagaimana menentukan atau memberikan keputusan untuk rakyatnya, karena dalam Al-Quran dan Sunnah sudah ada. Tinggal lagi pemimpin tersebut mau nggak mengikuti aturan main apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap keputusan, kebijakan, kemudian bagaimana pemimpin itu meriayah mengurusi rakyatnya itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hendaknya para pemimpin, siapapun kita kan gitu kan, hendaknya kemudian kita memimpin dengan kitabullah dan sunnah agar pemimpin tersebut bisa selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.